Halo, jumpa lagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dengan kami tim Retreat Batam Oase Center Rumah Retreat SSCC. Pada tanggal 13 Desember, Gereja Katolik merayakan Hari Raya Santa Lucia, si cahaya iman dan kemurnian. Santa Lucia lahir di Sirakusa di Pulau Sisilia, Italia pada abad keempat. Ia seorang putri bangsawan yang ternama dan kaya. Mereka adalah keluarga Katolik yang saleh. Sayang, ayahnya meninggal dunia saat Santa Lucia masih kecil, sehingga ia dibesarkan dan dididik hanya oleh ibunya yang bernama Eutisia. Seringkali di pagi hari, walaupun Sirakusa berhawa dingin dan dipenuhi embun, ibu dan anak ini telah meninggalkan rumah mereka, sebuah gedung besar yang indah, untuk berjalan-jalan menikmati taman dan suasana segar di pagi hari. Santa Lucia mempunyai wajah yang cantik dan watak yang ceria, terbuka dan transparan, sehingga wajah dan kecantikannya memancarkan ketulusan hatinya. Ibunya mengenal betul sifat putrinya ini dan sangat mencintainya. Namun saat Lucia menginjak usia remaja, ada satu hal yang mengganjal hati ibunya, yaitu kerinduan Lucia untuk hidup murni demi Tuhan. Ya, sejak usia remaja, Lucia telah berniat untuk hidup suci murni, tidak menikah demi Kristus yang amat dicintainya. Banyak pemuda berusaha merayunya, bahkan menggodanya dalam hal kemurnian. Namun semua godaan ini tak dapat mencemari kemurnian jiwa dan badannya. Ibunya menentang dengan keras niat hatinya ini. Lucia pun ditunangkan dengan Tertullus, seorang pemuda bangsawan yang tak seiman dengan mereka. Ia ditunangkan dengan pemuda ini juga dengan maksud agar hidup dan teladannya dapat mempengaruhi si pemuda. Suatu ketika, Ibu Eutisia jatuh sakit. Lucia dengan penuh kasih dan kesabaran merawatnya. Karena inspirasi Tuhan, ia mengajak ibunya untuk berziarah ke makam Santa Agatha di Catania. Si ibu menyetujui dan menyuruh Lucia mengajak tunangannya. Namun, seperti dugaan Lucia, Tertullus tidak mau ikut berziarah. Baginya, tempat itu sama sekali tidak menarik, hanya sebuah makam batu yang sunyi sepi. Tidak ada keramaian dan hiburan apa-apa di sana. Itulah Tertullus, seorang yang berwatak tamak, gila harta, dan suka bersenang-senang. Maka menurutnya, mengunjungi tempat seperti itu benar-benar tidak ada gunanya dan hanya memboroskan waktu dan uang. Ternyata pendapat Tertullus sangat tidak benar. Ketika Lucia dan ibunya berdoa, tiba-tiba ibunya mengalami kesembuhan. Bahkan Santa Agatha sendiri menampakkan diri kepada mereka berdua. Rasa syukur dan haru menyelimuti hati mereka. Ibu Eutisia tak mampu mengucapkan kata-kata, sedangkan Lucia meniarap dan mencium batu kubur itu. Sebagai ungkapan syukurnya, Lucia meminta kepada ibunya agar uang yang akan dipakai untuk membeli rumah dan perabotan bagi dia dan Tertullus diberikan kepada orang miskin. Si ibu terkejut, namun kemudian mengizinkannya asalkan Lucia tidak memutuskan ikatan pertunangan dengan Tertullus. Lucia menjawab, "Oh, tentu ibu. Namun hanya bila ia tahan uji dan tidak gila uang." Ibu Eutisia tidak mengerti apa maksud putrinya dengan kata-kata tahan uji. Lucia tidak mau menjelaskannya dan hanya mengatakan bahwa pada saatnya ibu akan tahu. Ujian bagi Tertullus. Segera setelah peristiwa penyembuhan itu, tiap hari banyak orang miskin datang ke rumah mereka dan menerima uang maupun bantuan-bantuan lainnya. Lucia sedang membagi-bagikan uang simpanannya. Berita ini cukup santer bagi masyarakat dan sampai ke telinga Tertullus.
Ternyata Lucia yang sudah mengenal sifat Tertulus sudah bisa menduga bahwa niatnya untuk membagikan uangnya kepada para miskin sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan akan merupakan suatu ujian bagi tunangannya ini. Tertulus sangat marah mendengar berita ini. Ia menganggap tindakan Lucia ini suatu kegilaan dan menyuruhnya untuk menghentikannya. Namun Lucia membantah dan mengatakan bahwa Tertulus belum berhak melarangnya dan bahwa ia telah menjanjikan uangnya menjadi hak milik orang miskin. Amarah dan cinta uang mendorong Tertulus ke pengadilan untuk menuntut tunangannya sendiri. Zaman itu, di bawah pemerintahan Kaisar Diocletianus yang kafir dan kejam, pengejaran dan penganiayaan terhadap para pengikut Kristus sangat gencar dilakukan. Situasi inilah yang dimanfaatkan Tertulus maupun para pemuda lain yang mengalami penolakan dari Lucia. Surat tuntutan terhadap Lucia sampai ke hakim yang juga tidak beriman, sehingga berlanjut ke tangan kaisar. Singkat kata, Lucia diadili. Ibunya menangis sedih dan cemas. Namun Lucia dengan tenang menghiburnya dan mengatakan supaya jangan bersedih karena kekasihnya yang sejati sudah menyediakan tempat baginya di surga. Sehingga ia menyembuhkan ibunya dulu supaya ibunya tidak membutuhkan perawatannya lagi. Sidang pengadilan. Ruang pengadilan penuh sesak oleh banyaknya penduduk yang ingin melihat sidang terhadap Lucia. Lucia mengenakan gaun sutra putih halus dan kain tudung yang tepinya bersulamkan benang emas. Dia tampak sangat cantik dan tenang dengan senyum kecil yang menghias bibirnya. Hanya satu tekadnya dalam sidang ini, tetap setia kepada Kristus, sang mempelai jiwanya. Lucia memohon segala rahmat dan kekuatan dari mempelainya. Semua hadirin memberi hormat saat Pakasius, pembesar kota Syriakus yang menjadi hakim dalam sidang itu masuk. Beberapa saat kemudian terdengarlah suaranya yang lantang. Lucia, atas nama Sri Baginda Kaisar Diocletianus, sembahlah berhala itu dan taburkanlah beberapa butir kemenyan dalam pendupaan itu. Seluruh ruangan menjadi hening. Terasa suatu ketegangan yang mencekam dalam menantikan tanggapan Lucia yang akan sangat menentukan nasibnya. Penantian itu sekejap saja, karena dengan segera dan dengan suara lantang pula Lucia menjawab, "Maaf, tetapi menurutku hanya Yang Maha Esa yang patut disembah." Suasana sidang menjadi makin panas. Tuduhan demi tuduhan dilontarkan terhadap Lucia. Tentu saja semuanya adalah tuduhan palsu. Juga segala macam cara dipakai Pakasius untuk menggoyahkan keteguhan hati Lucia. Namun, tak satu pun berhasil. Akhirnya seorang algojo menikam leher Lucia dengan sebilah pedang sehingga ia terjatuh ke lantai. Tanpa menghiraukan apapun, ibunya segera memeluknya. Lucia membuka matanya. "Ibu." Dengan ketabahan iman yang mengagumkan, ibunya membisikkan ke telinga Lucia, "Berbahagialah putriku," sambil menunjuk seorang imam yang siap menerimakan komuni suci. Walaupun wajahnya sudah pucat, Lucia tersenyum bahagia menyambut tubuh Kristus. Dalam persatuan yang mesra dengan Kristus mempelai jiwanya, Lucia menghembuskan nafasnya yang terakhir dalam pelukan ibunya. Santa Lucia, sang perawan dan martir, sesuai dengan arti namanya yaitu cahaya, telah memancarkan cahaya iman dan kemurnian di tengah segala situasi hidupnya. Ia tak segan-segan menyerahkan nyawanya demi imannya pada Kristus sang mempelainya. Ia meninggal pada tahun 304 dan diperingati setiap tanggal 13 Desember. Demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kisah dari Santa Lucia. Semoga teladan hidup iman Santa Lucia bisa kita contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari.
untuk menjadikan Yesus sebagai mempelai hidup kita. Salam SSCC. Terima kasih.